percayalah bahwa saudara mampu, sanggup melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Memang saya hanya fungsikan salah satu pekerjaan menyampaikan firman Tuhan. Tidak ramai orang menjadi pengkhotbah. Bagi saya setiap perbuatan yang baik, kalau dilakukan dalam nama Yesus bagi kemuliaan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Kenapa Cornelius diselamatkan? Saudara boleh baca. Tuhan melihat perbuatan baik orang kafir waktu itu. Jangan kamu katakan perbuatan baik orang kafir itu tidak ada makna sedikit. Kalau saudara baca Kisah Rasul bab 10, di situ Cornelius diperkenalkan sebagai seorang yang rajin berdoa. Dia orang murah hati, memberi sedekah, memberi kebajikan kepada orang Yahudi. Dia ditempatkan di Israel melayani. Jadi dia menolong orang yang bukan sebangsa dengan dia. Dan Tuhan mengutus Petrus melalui penglihatan supaya Cornelius mendengar Injil. Disebut dia rajin berdoa dan dia memberi sedekah. Wah, luar biasa. Itu diantara pekerjaan yang baik yang saudara boleh lakukan. Saya kadang-kadang cerita, sebab saya tiga kali sudah saya gembalakan sidang. Kadang-kadang pastor ini sebagai hamba Tuhan apa saja pun buat. Sebab saya pernah di luar bandar satu kali di Ranau. Kalau saya angkat tangan lah, kalau kamu lantik saya pastor di kampung yang kecil di pedalaman mungkin tidak sesuai lah kan. Kalau kamu mengenali saya tidak begitu pandai pakai parang ini kan. Kalau wah semua itu orang kampung pergi bercucuk tanam kan, potong royong, pastor sejak duduk di rumah malu juga. Jadi waktu saya di Ranau, potong royong, tapi mereka tahu pasti ini bukan terlalu banyak bekerja kan? Tapi saya jadi komandan sejarah. Saya jadi turun, biasa nggak begini. Maksudnya bersekutuan juga. Tapi saya buat banyak kerja juga, susun kursi, kebaktian hari Rabu, kebaktian doa, kelompok. Kadang-kadang habis rehearsal, Sabtu ada 2 sesi rehearsal, ada 2 sesi kebaktian. Berlainan tim pujian penyembahan di Buliba. Ini sebelum pandemik. 2015 sampai awal 2016 saya pasti sidang di situ di Pakanarana. Itu pekerjaan yang baik. Saya tidak harap yang kena bayar elau untuk kasih sapu gereja dia yang buat semua, tidak. Habis rehearsal saya tolong juga susun kursi, itu yang saya mampu lah, itu lebih kurang itulah. Kalau kamu suruh saya pergi pakai parang mungkin angkat tangan juga lah itu. Haleluya. Saudara, maksudnya pekerjaan Tuhan itu banyak. Saudara boleh melayani Tuhan. Saudara boleh lakukannya dengan kekuatan dari Roh Kudus, sebab aku telah pergi kepada Bapa, bukan kekuatan pribadi. Baru-baru ini saya cerita, seorang kenamaan juga. Dia tanya saya, kenapa macam tidak excited to go to church? Kadang-kadang kami bicara dalam bahasa Inggris. Memang saya kenal dia 30 lebih tahun, antara teman yang paling rapat dengan saya. Dia bilang, saya tidak rasa gairah pergi di gereja. Dia bilang, jadi saya beritahu dia, wah sangat bersyukur dalam 3 gereja yang saya gembalakan. Biasanya saya yang pertama di Indah Permai, di Muhibah, kadang-kadang saya ada kunci kan, saya yang pertama buka gereja. Dan setiap kali gereja itu penuh, exciting to be in church. Saya tidak tahu perasaan saudara. Saudara excited to be in church? Ataupun takut Bapak marah, itulah saya duduk di gereja. Susah juga itu. Kamu akan burn out. Dan kawan saya katakan, iya betul. Ada pasti yang 5 tahun, 10 tahun dikatakan burn out. Kalau tanpa urapan Tuhan, saudara rasa saya boleh bertahan. Dekat 30 tahun saya melayani Tuhan penuh mas.
Saya masih boleh jadi orang pertama datang di gereja. Jam 8 gereja dibuka, 7.50 saya sampai. Saya bukan suruh kamu ubah itu jam kebaktian, hanya kiasan saja. Supaya saudara excited, itu diantara kasih semula kan. Jangan kita burn out, sebab kadang-kadang adalah karena kurang sudah itu pencurahan Roh Kudus. Kita tidak boleh buat seronok kan. Kalau seronok itu, tengok bola itu lebih seronok kan. Wah, 1,5 jam mereka nyanyi, tidak kehabisan suara. 1 jam mereka melambai tangan. Itu agama baru sudah itu, menyembah bola namanya. Coba kamu tengok. Coba kamu tengok. Tapi di rumah Tuhan ada sukacita. Di hadirat Tuhan penuh nikmat. Dan kepimpinan dan pastor, penetua, deacon, dan seluruh jemaat. Bagaimana kita jadi kesaksian kepada orang luar? Kalau kita tidak excited, oh datang di rumah begini, cepatlah habis, 1/2 jam cukuplah. Haleluya. Yang terakhir saudara adalah permintaan, maksudnya doa. Mari kita lihat ayat ini. Apapun yang kamu minta kepadaku, aku akan melakukannya. Wah, luar biasa. Ayat 13, dan Yesus ulangi itu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di mana keberhasilan hidup kita? Bukan saya yang, ini bukan original dari saya. Kurang berdoa, kurang berkata itu kan. Orang tidak lagi mengimani itu. Itulah jarang berdoa. Kadang-kadang orang menolong. Saya bersaksi beberapa minggu di tempat ini. Selaku pemimpin, saya tidak pernah sekali buat makan amal untuk mencari dana. Kenapa? Sebab saya percaya kedua ayat ini. Saya pernah jadi bendahari, 100 orang bergantung sama ada saya dapat mencari duit pada ujung bulan. Saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab saya percaya, saya minta dalam nama Yesus dan Tuhan Yesus melakukan. Walaupun gaji kami rendah waktu itu. Presiden pun baru 1.250. Bendahari agung 1.000 ringgit sebulan. Siapa yang mau jadi bendahari agung? Tidak mau. Urus berjuta-juta dan mencari ratusan ribu, tapi untuk 1.000. Seperti berjuang, ada orang memusuhi kamu lagi. Itulah Paulus katakan, melawan binatang buas. Dalam dekat 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya tahu Tuhan menjawab doa. Untuk anak saya juga, walaupun dia tidak percaya. Ini kesaksian saya, bukan mau memalukan anak saya. Tapi syukur juga. Beberapa kali waktu mereka punya cara kerja, anak saya kerja di New Zealand sudah 7 tahun. Jadi kadang-kadang hampir setiap tahun mereka ada penilaian. Dan mereka ada peluang naik pangkat. Tapi syukur juga, banyak kali dia akan teks bapaknya, Daddy pray for me, saya akan pergi temu buah. Baru-baru juga saya bilang, Bapak berdoa untuk kamu percaya saja. Betul-betul dia naik pangkat. Tapi kemudian macam dia tidak percaya. Sebab angpau Chinese New Year pun dia tidak bagi dengan Bapak. Apa guna naik gaji lagi dia tuh. Oh, dia sangat bangga nih. Saya bilang, Tuhan jawab doa. Ya, doa kamu juga, saya tidak menafikan anak saya berdoa. Tapi doa Bapak kamu, oh, haleluya. Berapa kali dia naik pangkat. Tapi tolong doakan anak saya lah. Sebab ini pergumulan kita sesama ahli keluarga, saya pasti kita alami itu kan. Bukan setiap anak kita orang yang sungguh-sungguh beriman. Syukurlah dia masih teks dengan saya untuk minta doa. Saya rasa iman dia masih ada lah itu. Haleluya. Saudara, mungkin akhir daripada perkongsian firman Tuhan ini adalah doa kita dinaikkan di dalam namaku. Ayat 13, namaku adalah nama Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan ini dengan baik. Kadang-kadang saya dengar doa, kadang-kadang kita pakai ini
formula Tritunggal dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya kalau ikut firman Tuhan, bukan saja dalam bab ini, mungkin 4-5 kali dalam Injil Yohanes, Yesus mengajar doa dalam namaku, nama Yesus. Bagi saya itu sudah cukup. Itu nama Tritunggal itu adalah formula apa? Baptisan kan? Kita baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi tidak ada doa dinaikkan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lebih baik ikut firman Tuhan yang berulang kali disebut daripada tiba-tiba kita mulai terpesong sedikit. Saya harap saudara paham maksud saya. Dalam suratan Ibrani, saudara, ada satu ayat mengatakan, biarlah hati kita diteguhkan dengan kasih karunia, tetapi bukan ajaran asli. Jangan kita buat sesuatu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Ada keselamatannya kita ikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kadang-kadang orang menuduh saya intelektual. Mungkin saya tidak tahu 4 kawan kita di sini kenal dengan saya atau tidak. Apakah maksudnya saya intelektual? Sebab saya ada beberapa ijazah, saya ada gelar doktor. Kadang-kadang ini orang hanya pandai huruf saja itu, dia intelektual, dia bukan orang rohani. Kadang-kadang ada orang menuduh saya begitu. Tapi saya mau katakan saudara, memang Tuhan memberi kepintaran. Kalau tidak pintar, tidak boleh sampai doktor kan. Ini pun dari New Zealand, antara bangsa, dipuji seluruh dunia. Namun saya mau katakan saudara, kalau saudara tahu pelayanan saya mengajar dari Alkitab suci. Yang Tuhan ajar, tunjuk, itulah yang saya sebut. Tidak ada di luar. Tidak ada di luar. Saya tidak mau mengajar menguraikan yang lain. Saya tidak ada agenda pribadi. Segala sesuatu yang saya miliki adalah pemberian Tuhan semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu diantara pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan. Berbeza panggilan kita, karunia kita. Saya dorong saudara, belajarlah kecapi. Kalau sekarang tidak populer kecapi, kita ke keyboard. Sebab diantara cara kita melihat anak adalah waktu kita menyembah. Bukan saja dalam gereja, menyembah Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang alat musik itu membantu kan. Kalau saya main gitar itu, saya rasa hadirat Tuhan lebih dekat berbanding saya nyanyi solo. Suara saya itu bukan baik. Haleluya. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku, kata Yesus. Sebab Bapa ada dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Yang percaya Yesus, percaya Allah Bapa yang berdiam dalam Yesus. Yang percaya Allah Bapa sudah percaya Anak, sebab Anak berdiam di dalam Bapa. Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa. Yang kedua, saudara, kita harus lakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Yesus katakan pekerjaan yang lebih besar, sebab Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bukan kekuatan hikmat manusia, tetapi pertolongan dan urapan Roh yang memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah imanilah Tuhan melalui doa kita, memohon apa saja, tidak ada yang mustahil bagi kita. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan, kata Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan.